Sobis, apa kabarnya nih hari ini? Seneng banget kita bisa ketemu lagi bareng sama podcastnya Rumah BUMN Soreang dan Banjaran dan juga sama Indibis Bandung. Spesial banget karena hari ini kita kolaborasi nih sama Rumah BUMN Soreang, dimana seneng banget kita juga dapat tamu spesial nih hari ini. Tamu spesial yang akan cerita banyak banget inspirasi-inspirasinya khususnya tentang pengusaha. Nah, kita di sini bareng sama Kak Adit ya dari maujahid.id. Halo Kak Adit, apa kabar? Halo Kak. Sehat ya Kak? Alhamdulillah Kak, sehat ya. Masya Allah. Nah ini Kak Adit ini dari maujahid.id dan akan sharing banyak banget tentang bisnis khususnya di konveksi ya Kak Adit ya. Betul, Kak, ya. Boleh tuh, boleh kenalan dulu nggak tuh sama Sobis dan teman-teman semua? Halo Kak, ya perkenalkan saya Adit. Kebetulan saya sendiri itu sebagai founder Maujahid.id Kak. Maujahid.id ini bergerak di bidang ya konveksi lah, pembuatan pabrik baju Kak. Oke. Keren banget. Nah, kalau misalnya kita mau tahu lebih dalam gitu ya, Maujahid.id tuh kayak gimana sih awal berdirinya Kak Adit? Jadi awal berdirinya tuh Kak, yang pertama tuh inilah pengen nambah uang buat kuliah kayak. Oh, jadi dari zaman kuliah gitu dari ya? zaman kuliah ya. Jadi dari semester 1 lah, kebetulan dulu tuh partneran Kak. Jadi kan alhamdulillah saya tuh dapat beasiswa juga Kak dari STT Tekstil ya, buat menambah uangnya buat jajan lah. Jadi semacam itu kan, yang dulunya tadinya dari maklun ke orang, akhirnya semenjak itu dapat ya investor, sempat dapat investor, terus partneran dengan teman, kemudian sekarang berjalan sendiri gitu Kak. Oke, berarti lahirnya dulu dari zaman kuliah, Dari terus zaman mau ya jadi berkembang gitu ya sampai sebesar sekarang. Nah kalau misalnya mau tanya ya Kak Adit, kenapa Kak Adit bergeraknya tuh di bidang konveksi selain karena background pendidikannya tekstil ya? Ya memang pertama tuh Kak, di ini ya, background kita kan tekstil. Sebenarnya saya tuh kimia tekstil Kak. Oh, jadi kimia memang tekstil. jurusan saya tuh lebih ke pencelupan. Harusnya tuh saya masuknya ke pabrik kan. Oke. Karena semua rekanan saya tuh di kelas atau di STT Tekstil tuh mayoritas rata-rata ke pabrik, bukan jadi pengusaha gitu kan. Ya akhirnya saya tuh kan cita-cita tuh emang jadi pengusaha Kak. Cuman kebetulan alhamdulillah dapat ya rekanan, terus dapat berorganisasi di HIPMI juga kan kayak. Oh, HIPMI. HIPMI ya, menemukan jalannya di situ, menemukan marketnya di situ. Alhamdulillah sampai sekarang terus berkembang gitu Kak. Jadi ikut komunitas-komunitasnya juga gitu ya? Komunitas ya. Kalau waktu zaman kuliah saat itu sendiri aja atau ada partnership dan lain-lain? Awalnya kita partnership Kak. Aslinya kan kalau pas kuliah tuh pas pertama berdiri itu bertiga, terus kemudian berdua. Setelah berdua itu bertahan selama masa kuliah dan bertahan selama ya 2022 lah, masa-masa bangkrut itu gitu Kak. Akhirnya kita memutuskan sendiri gitu. Saya memutuskan sendiri untuk bisnis konveksi gitu Kak. Oke, keren. Nah di depan kita nih juga Sobis nih, kita kelihatan banget ya ada kemeja juga nih Kak. Ini ada juga kemeja. salah satu produk yang diproduksi sama Maujahid ya? Iya Kak. Boleh saya lihat? Oke. Oh iya, keren banget. Modelnya kelihatan dari Sobis nih. Nah ini ada seragam ya jatuhnya ini ya? Atau gimana? Ini kemeja KPDH berarti. Oh iya. Iya. Oh ini juga bisa yang glow in the dark gitu ya? Ya itu Scotland Kak. Oh Scotland. Iya. Iya. Jadi istilahnya benar-benar awam aja gitu ya. Oh gitu. Iya. Ini jadi salah satu yang diproduksi juga ya? Salah satu Kak ya. Oke. Nah kalau misalnya produknya tuh yang diproduksi tuh apa aja selain seragam PDH ini? Jadi kita tuh Kak semua kecuali sendal kayak. Misalnya contoh kayak kecuali sendal ya. Iya, Sepatu juga kita sempat main juga, kita sempat ya inilah memang support juga ke Garuda gitu ya. Terus ya kita yang pertama tuh kaos, terus kemeja, jaket PDH ya. Terus kaos polo, ya sweater, berikut sepatu juga Kak. Sepatu juga Iya. bisa ya? Sama topi juga kita produksi juga. Oh jadi from head to toe tuh semuanya bisa gitu ya? Kecuali sendal kayak kan itu kan mesin khusus ya. belum Mesin ke press situ gitu ya. Iya, ya. belum ke sana. Oke, keren banget nih Maujahid.id. Terus kalau misalnya kita ngejalanin konveksi ini kan berarti jatuhnya kayak produsen gitu ya? Produsen, Jadi kita- kayak misalnya ada teman-teman yang punya desain terus mereka request. Nah itu boleh diceritain nggak tuh Kak, perjalanannya tuh kayak gimana? Maksudnya perjalanan dari? Misalnya ketika ada klien yang mau request, terus gimana untuk acceptingnya, terus ada gimana boleh Iya. diceritain nggak? Jadi untuk awal-awal mungkin kayak bisnis konveksi itu kan yang pertama kan nyari market itu sendiri kayak. Oh, Jadi oke. kayak nge-CC produk, terus nge-CC misalkan ada buyer konfirmasi ya. Kalau saya tuh biasanya kan orang lain kan nembak harga ya. Misalnya saya ke kakak tuh, kakak misalnya
saya kan misalnya kalau sebagai produsen kak ini paling harga 120, kalau saya tuh balikin ke orang tuh gini strategi marketing saya tuh, kakak itu mau dapat harga berapa gitu, saya bilang gitu. Dibalikin. Saya balikin gitu kan, terus kata dia 100 masuk gak mas? Saya hitung-hitung HPP udah masuk aja, makanya sampai sekarang tuh kak bertumbuh gitu. Makanya karena kita market leader ya ibaratnya Moja itu kan kita ngejual kualitas kayak, ngejual kualitas sama ngejual kecepatan kan. Ya contoh aja kita kaos ini per hari ini gitu ya, per hari aja itu bisa ngasilin per hari itu sekitar 4.000 sampai 6.000 kak untuk kaos. Per hari? Per hari ya. Kalau buat kemeja itu jaket itu sekitar 200. Nah makanya kita dari strategi itu kayak kita tuh udah memurah terus cepat ya kualitas ini. Terus kalau misalnya dari revisi itu kita tuh cuma 2 hari kelar gitu. Makanya itu yang bikin dari mulut ke mulut kak. Makanya kan sekarang kan kita banyak nih mitra BUMN gitu. Misalnya contoh dari Garuda ini terus rekomendasiin ke BUMN lain. Nah itu makanya apa? Orang-orang tuh pada tertarik gitu. Moja ternyata cepat gitu kan. Bahkan ya mohon maaf nih sekelas ada yang pabrik lebih besar dari kita, kenapa kita yang bisa menang? Karena ya itu gitu kak. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin Gen Z juga nih kan Mas Adit juga termasuk Gen Z gitu ya. Biasanya tuh teman-teman Gen Z tuh biasanya mereka kepikiran untuk bikin clothing sendiri dan mau jahit juga sebelumnya juga udah pernah buat gitu ya. Tapi sedang dikembangkan kembali gitu ya. Nah boleh diceritain gak sih kak gimana kalau misalnya dari konveksi ke clothing brand itu tuh perjalanannya tuh seperti apa? Oh kalau gini, mungkin kalau saya kan banyak market tuh di brand ya. Jadi maksudnya di brand tuh orang-orang tuh punya brand, tapi maklumnya ke kita gini ya. Terus ada juga yang memang misalnya nih ada contoh mahasiswa nih datang sempat ke saya gitu ya, kak saya mau bikin brand gitu. Saya bilang asal kamu fokus, yaudah nanti barang dari saya gini. Jadi mereka mah tinggal menjual aja gitu. Barang dari saya, tapi misalnya nama brand kamu, kalau mau kita kolaborasi seperti itu, cuman aku minta kamu fokus gitu. Nah makanya sampai sekarangnya kalau dia fokus ya bakal aku modalin duluan gini. Nah itu relationship-nya ada di situ tuh. Keren banget. Jadi makanya ya alhamdulillah terus berjalan gitu, mau baik dari brand, dari instansi, dari kampus-kampus gitu ya. Karena relationship-nya tadi ya sudah terbentuk banget. Nah, Sobis tahu juga nggak sih kalau mau Jahit ID ini juga udah ekspor juga ya. Kemarin tuh saya dapat info katanya udah sempet ke Australia gitu ya, ke negara-negara lain. Itu boleh diceritain nggak sih gimana perjalanannya bisa sampai bisa engage gitu sampai teman-teman dari luar negeri? Ini ya kak, jadi kalau dari luar negeri ini kan ya, jadi kan kak untuk ekspor sendiri ya, sebenarnya kak ekspor tuh nggak perlu kita ibaratnya, ini bukan kita nggak perlu ya, ada harusnya tuh ekspor tuh melalui orang lain gini. Jadi misalnya gini, produk kita kerjasama ya itu kan relationship dengan orang bagus. Akhirnya produk kita udah kelihatan nih bagus, kita kasih sampel ke sana dan mereka di ACC contoh ya, dari yang misalnya inilah kayak APD kan pasca COVID itu kan, COVID itu kan dari yayasan kak, yayasan ini dari yayasan yang didirikan oleh Australia. Buat tinggal di Indonesia itu ada di Bali kan, saya nggak sebutin yayasannya gitu ya. Dan itu kan APD kita tuh kan salah satunya kan udah uji lab di sini di Bandung kan, di BTT. Kebetulan alhamdulillah saya juga kan di STT Tekstil ya, jadi agak sedikit paham yang begitu kan. Kita kasih ininya, terus kita packing ulang dengan rapi gitu ya, terus ya kita jadikan APD yang akhirnya memenuhi standar internasional gitu ya. Kita kirim ke yayasan itu langsung dikirim ke Australia gitu kan. Jadi kan itu kan kak ada beberapa tahap ya, beberapa tahap yang katakanlah kalau ekspor tuh kayak saya tuh pernah ada ekspor sendiri juga ya. Ekspor sendiri tuh lumayan kak, prosesnya tuh panjang, harus ngerti kode HS ya. Itu HS mungkin ini ya. Itu tuh yang hal yang mungkin bagi saya tuh nih matanya, terus keluarin BL ya, terus itu LC kan. LC itu yang bangke ini kan, misalnya dari semua kan bisa keluarin LC. Administrasinya aja gitu ya. Kan luar biasa. Ada yang lebih enak juga kan, yang kedua tuh yang gampang yang pakai forwarder kan. Cuman forwarder itu kekurangannya tuh kan mungkin lebih mahal lah. Jadi lebih mahal dibandingkan kita ngurus sendiri. Cuman enaknya kalau di forwarder itu, kalau pakai forwarder itu kan, jadi misalnya satu feed gitu ya, itu bisa jadi beberapa produk sama ikut produk orang lain. Cuman kalau kita ngurus sendiri itu harus satu kontainer kan. Kontainer kan ada macam-macam tuh. Saya juga belum paham tuh kak, maksudnya belum paham tuh, masih mempelajari ya. Kontainer yang apa? Kontainer yang misalnya yang kecil harus masuknya gimana, terus yang besar gimana kan? Ada standar-standarnya tertentu. Nah itu memang biasanya digunakan tuh kalau yang kayak gitu kan buat industri-industri besar kan, pabrik tekstil yang besar yang kuantitinya 100.000 kirim ke Turki gitu kan, makanya kita pakai forwarder kan. Ya gitu kak, jadi memang ada kalanya tuh kita memang ekspor tuh memang bisa lewat tangan orang lain juga gitu. Iya sih. Jadi nggak melulu tentang kita, cuman produk kita kan ada label kita kan, Jahit ID gitu kan. Makanya ya salah satu kebanggaan tuh kita bisa ekspornya karena ada labelnya kan. Ya ternyata walaupun lewat orang lain tapi kita bisa kan. Ya contoh kayak kaos kemarin kita ngirim gamis juga ke Malaysia kayak. Itu kan lewat tangan orang, tapi maksudnya lewat tangan walaupun kuantitinya cuma sedikit di bawah 1.000. Ke Timur Leste kemarin, ke Timur Leste juga tuh kayak
seragam. Anehnya kayak seragam di Indonesia kita nggak pernah dapat ya yang menaput ya. Tapi Timor Leste kita kemarin dapat lah. Oh, oke. Nah itu lewat rekanan juga ya, kita ekspor juga ke sana gitu. Oke. Ya gitu, jadi birokrasi tuh ada kalanya yang panjang, kita bisa jadi sedikit ini. Iya. Tergantung dari relationship-nya kita. Relationship gitu. Tapi itu juga didukung dengan kualitas yang kita punya gitu ya. Kualitasnya, terus itu juga kan apalagi kalau misalnya produk-produk seperti kemarin waktu COVID kan mereka punya standar tersendiri gitu ya. Iya. Apalagi itu menyangkut tentang kesehatan dan sebagainya, ada beberapa lapisan. Nah dari situ juga dari Maujahid ID mempelajari hal tersebut, sampai akhirnya ketika udah mateng baru nih diekspor gitu ya. Iya. Keren banget. Dan itu juga menjadi salah satu salah satu pertimbangan yang sangat kuat gitu untuk klien-klien bisa bekerja sama dengan Maujahid ID gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya boleh tahu juga nih Kang, biasanya setiap kita partnershipan itu dengan lokal maupun juga dengan internasional pastinya ada tantangan-tantangan tersendiri gitu ya. Boleh diceritain juga nggak tuh Kang, tantangan yang dihadapi ketika proses ekspor ini tuh apa aja? Proses ekspor kayak yang pertama tuh Kak, kalau kita berkaitan dengan langsung orang luar negeri ya, itu Kak, ya mohon maaf dengan kondisi pabrik kita yang ibaratnya masih belum standar SNI ya, ISO kan, itu kan sangat sulit kayak gimana, maksudnya sangat sulit tuh buat masuk ke pasar global mereka kan. Contoh apalagi Jepang tuh Kak, saya sempat ini juga ya, Jepang ya sempat inilah, walaupun saya kendala bahasa kan, tapi ya masih ada translate kan. Itu Kak kayak contoh benang terusnya, terus misalnya kayak apa tuh yang misalnya di pabrik tuh ya, harus ada pemadam kebakarannya, terus ada jalur khusus gitu kan. Itu kalau mau dapat buyer kayak Adidas gitu kayak Adidas, kayak Nike itu harus begitu Kak. Harus misalnya dilihat ininya apa, terus karyawannya tuh udah sertifikasinya apa gitu kan. Itu kan ini. Nah, kita kan ibaratnya konveksi kecil kan. Tapi gimana caranya kita harus bisa dapat market global kan. Kayak kemarin lah baru-baru ini sekitar 2 minggu lalu ada buyer dari Turki kan datang. Nah, itu dari relationship intinya. Jadi ada yang kerja sama kita nikah dengan orang Turki kan, tiba-tiba datang ke kita gitu kan. Kita ngomong, dia pakai bahasa Turki, kita pakai bahasa ini, saya pakai bahasa ini, cuman kan ya itu pakai translator yang di ini Kak, yang di HP kan. Kita saling komunikasi, akhirnya dealing, ya udah deal. Kapan mau berangkat ke Turki, terus lihat marketnya di sana, dia cerita katanya Turki tuh nggak pernah ada pabrik tekstil kan, nggak ada pabrik tekstil. Akhirnya nggak ada pabrik tekstil, terus dia tuh ngambilnya tuh kalau nggak salah tuh di Bangladesh, nggak tahu di daerah-daerah Mesir lah gitu ya. Dia ngambil. Akhirnya ternyata aku lihat nih, aku langsung survei ke harga pasaran tuh berapa di sana kan, dengan biaya ini ternyata masih masuk. Yaudah Kak, saya ibaratnya saya coba supply ke sana, bikin sampel gitu. Nah sekarang lagi masih tahap negosiasi Kak sampai sekarang. Nah kalau ini goal ya lumayan kita bisa market di sana kan. Jadi kalau memang Kakak tahu ya, saya juga kan sempatnya kayak umroh kan kemarin saya sebelum bangkrut itu kan umroh, saya kan cari-cari tuh di sana market, lihat ternyata Kak yang produk-produk yang kayak gamis yang hitam gitu ya, itu tuh kan semua dari Indonesia Kak. Jadi Indonesia, Vietnam sama dari Bangladesh ya, dari negara-negara India lah gitu kan, itu penghasil tekstil. Tapi mayoritas tuh banyak Indonesia Kak. Cuman sayangnya tuh di Indonesia tuh jadi kayak di recycle orang ini. Jadi sampai di itu dikasih brand lain, sampai itu dikasih brand lain gitu jadinya. Karena saya lihat tuh Kak, kita tuh pasti bakal menang kalau dalam masalah ekspor. Yang pertama tuh kayak nilai mata uang kita ya. Ya mohon maaf misalnya masih dibilang kalau misalnya menurut mereka tuh murah ini. Kita hitung-hitung dengan biaya pengiriman itu masih masuk gitu. Cuman kalau kita masih ekspor dengan Asia Tenggara gitu kayak Vietnam, terus kayak Malaysia, itu kita masih harganya nggak terlalu tinggi, kecuali Singapura Kak. Kecuali Singapura itu harganya masih bagus tinggi. Jadi kayak yang Singapura tuh kaos olahraga aja yang di sini HPP ya, aku buka-bukaan aja kan, HPP yang di sini cuma 180, di sana tuh bisa dijual 400.000 kalau di Singapura. Cuman kalau di Malaysia kita enggak, kita bertarung harga. Jadi kan rata-rata tuh orang Malaysia tuh kan belanjanya tuh dari Tanah Abang nih, dari pasar baru kan. Ya itu makanya kita harus bertarungnya di situ gitu. Iya betul, karena setiap negara juga punya standarnya sendiri gitu ya. Kalau Jepang dengan segala detail-detail kecilnya, dan juga ada beberapa negara-negara yang fleksibel aja gitu ya, selama kualitas dan kuantitasnya terpenuhi gitu kan. Karena yang paling penting tuh ketika kita memproduksi sebuah produk, apalagi baju gitu ya, terutama untuk beberapa brand-brand terkenal tuh kualitasnya ya, kualitinya dari segi jahitan dan lain-lainnya. Keren banget nih. Dan Maujahid ID itu semakin kesini tuh yang dulunya mungkin konveksinya masih mencoba untuk menyesuaikan, tapi semakin sini semakin berkembang gitu ya kayak luar biasa. Nah kalau menjalani usaha ini tuh kan kurang lebih udah 8 tahun berarti ya? Kurang lebih kalau sama ya misalnya semester 1 lah ya sekarang, berarti 2007-2018 ya, 8 tahun ya. Cuman punya pabriknya itu Kak, punya maksudnya sekarang yang ya inilah yang sendiri gitu ya, itu baru sekitar 2 tahun lah. Dulu kan sama rekanan sama partner gitu.
Tapi kalau boleh kita ngobrol juga kan ketika dari awalnya itu ketika masa kuliah gitu ya, terus sekarang juga alhamdulillah sudah lulus dan semakin berkembang. Itu kan pasti selain tantangan juga ada proses naik turunnya dan lain-lainnya. Nah, untuk menghadapi krisis-krisis nih yang terjadi di Mujahid ID itu kayak gimana tuh Kakak untuk menanggapinya? Oh, krisis yang jadi krisis kayak kegagalan ya. Iya. Jadi kegagalan terbesar saya tuh Kak, jadi bayangin kayak pas saya ini kan pas lagi baru lulus kuliah. Oke. Saya termasuk orang bersyukur tuh karena gini Kak, saya tuh dikasih kegagalan, kasih bangkrut tuh ya, pas banget lulus kuliah gitu Kak, setengah tahun setelah lulus kuliah. Bayangin kalau misalnya saya lagi skripsian ya, itu nggak stresnya gimana kan? Iya. Karena ya gitu pas COVID, orang lain jaya tuh kayak, orang lain jaya kan. Orang lainnya pada tumbang ya, kita kan jaya nih sama partner kan. Saya senang gitu kan, alhamdulillah dapat uang yang bisa ya dikatakan bisa beli mobil gitu kan. Tapi pasca COVID ini kita bangkrut gitu Kak, kita bangkrut karena ya salah satu kita bikin pabrik besar ya, kita bikin pabrik besar yang tadinya diubah sistem kemana, ke harian, dari borongan jadi ke harian kan. Itu diubah sistem, akhirnya kita boncos nombok terus ini Kak. Nombok terus usaha. Makanya nih Kak, kalau yang mau terjun ke konveksi apalagi dunia produksi nih, saya bilang hati-hati Kak, SDM tuh paling penting Kak. Kalau market makanya, market itu sebenarnya mungkin bagi saya, karena saya kan orang marketing Kak ya, misalnya kehebatan marketing itu ketika kita tuh dicari orang Kak. Nah alhamdulillah sampai untuk saat ini saya udah masuk tahap itu gitu. Jadi ketika orang nggak ada, saya tinggal Kak, saya minta PO dong, saya dikasih gitu kan. Nah itu dulu pasca kita SDM kita ini kan nggak pernah, ini akhirnya bangkrut. Yang tadinya saya senang kan ya Kak, di 2022 itu saya bisa, 2021 pas 2022 itu bisa beli mobil, saya jual lagi kan buat nutupin utang gitu kan. Itulah kelas balik, terus akhirnya di situ pecah dengan rekan. Ya saya berusaha bangkit sendiri lah. Tapi emang sih Kak, kekuatan ya gitulah. Pertama tuh Kak, kita baik ke orang gitu ya, pasti. Terus kita percaya aja Allah tuh bakal bakal ngebalikin keadaan gitu ya. Terus ya mungkin di sini juga ada istri saya kayak nge-support gitu ya. Terus orang tua saya nge-support gitu kan. Dari dulu pasca pacaran yang tadinya cuma naik motor bejol gitu ya, alhamdulillah sekarang kan bisa bangkit gitu ya. Bisa bangkit pasca ini ya, alhamdulillah. Step by step dalam waktu setahun itu kita bisa ngebalikin keadaan gitu. Yang tadinya kita hancur lebur gitu ya, dengan kondisi keadaan tuh minus Kak, bukan nol lagi tapi minus gitu. Akhirnya saya memutuskan sendiri, terus bangkit dalam cuma waktu setahun gitu Kak. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun, dan itu pun di 2024 itu kayak kita termasuk ya selama saya berpartner ya, saya berpartner dengan orang terbesar quantity order tuh Kak di 2024 pas saya ngakuin sendiri. Itu hampir 300.000 Kak, 280 sampai 320.000 lah kurang lebih. Itu dari kaos, tas, jaket semuanya gitu. Pieces ya. Nah bayangin kayak ini ya, ada cerita juga sedikit ya, bukan menarik ya, bukan menarik sih. Jadi gimana? Kita tuh Kak, jadi orang tuh sebenarnya nggak perlu kita tuh Kak punya modal besar Kak, bisnis tuh. Nggak punya modal besar ya. Nggak punya modal besar, misalnya kita mau bikin pabriknya dengan kapasitas 300.000 itu, kita buat jadi buat ini Kak, jadi nggak perlu kita terus incas dana besar. Misalnya bikin garment itu kan 1M gitu ya, bikin garment bikin langsung banyak lain. Yang penting maka kita tuh ada orang nih, kayak misalnya ada orang yang konveksinya ibaratnya udah agak sedikit goyang, belum gitu stabil. Kita udah akuisisi aja gitu, maksudnya akuisisi itu jadi yaitu kolaborasi lah ya, kolaborasi yang akhirnya kita pun dengan harga lain bakal bersaing gitu. Makanya kita ya alhamdulillah selama setahun itu kita bisa 300.000, bahkan waktu itu mesin tuh kalau yang lebih tuh saya pribadi milik tuh kan baru cuma ada sekitar 16 lah. Tapi masa dengan 16 itu bisa ngerjain 300.000 orderan kan. Yang intinya mah lagi Kak kejujuran dan kepercayaan itu. Jadi orang tuh nyaman sama kita berbisnis tuh. Benar sih, karena dari tadi tuh titik yang selalu ditekankan sama Mas Adit di sini itu adalah relationship, engagement, gimana kita bisa berhubungan baik dengan orang atau partnership gitu ya. Dan tentunya juga pastinya mempertahankan kualitas dan kuantitas yang kita punya gitu ya, agar lebih oke. Keren banget. Mau tanya juga nih, ada pengalaman unik nggak sih ketika menjalani konveksi ini, misalnya ketemu sama tipikal customer yang unik, ataupun juga perjalanan bisnisnya juga ini unik nih menurut Mas Adit, ada nggak tuh? Banyak banget ya kalau unik mah ya. Jadi boleh tuh diceritain satu aja tuh. Jadi kalau unik makanya, jadi di konveksi tuh kayak sebenarnya kalau Kakak lihat ya, kalau kita berbisnis misalnya jualan ya, kan beli putus kan. Kalau konveksi kita menghadapi customer Kak, kadang-kadang tuh menurut saya tuh kan kalau konveksi itu kan bisnis yang rumitnya tuh kayak hampir setara 80% ya. Makanya orang yang terjun di produksi berarti orang-orang yang kuat mental Kak.
Karena gini apa? Misalnya misalnya kadang-kadang kita misal dijahit kita bener ya. Iya. Tapi vendor kita yang bordir gitu ya. Bordir kita salah, sablon kita salah gitu kan. Iya. Tapi nggak kelihatan, nggak kecat sama ini. Iya. Ya akhirnya yang dimarahin kan kita lagi kan. Iya. Kadang-kadang seperti itu miss and honor tuh ada aja gitu kan. Terus misalnya udah diproduksi ini 300 ya. Pas di ujung kurang 1 gitu kan. Ya kan? Ya kan bayar tetap jadi nih kan. Iya, iya. Nah itu yang jadi kadang-kadang kendala apa? Kendala kita di dunia konveksi itu Kak. Plus misalnya kita sering dimarahin orang gitu kan. Cuman ya alhamdulillahnya gitu kan. Kalau kita dimarahin orang pasti baru itu datang lagi ke kita Kak. Karena apa? Ya kita yang pertama gitu relationship. Saya misal dia datang ke Bandung gitu ya, yaudah kita main lah setelaktir gitu kan, saya hotelin gitu ya, jadi gitu ya. Ini cerita-cerita cerita setahun aja. Makanya kalau berbisnis Kak, ya itu yang terpenting itu hubungan kita dengan orang Kak gitu. Pasti semasalah apapun kita dengan orang ya, semasalah apapun bahkan saya dimaki-maki sama orang seberang gitu ya, sama orang luar gitu yang notabene marahnya kan di konveksi langsung ya. Ya akhirnya kita bisa balik lagi karena apa? Ya karena kita menjaga relationship. Karena orang tuh Kak di bisnis itu nggak lihat kesalahan sekali gitu. Mungkin kesalahan sekali itu bisa jadi misalnya salah satu kali itu bisa jadi 1000 kesalahan kan kalau kata orang ya. Tapi kalau misalnya 1000 kesalahan itu kita tutupin dengan satu kebaikan, itu bakal jadi kebaikan lagi. Sekarang tuh konsepnya gitu ya. Kalau misal konsep saya begitu ya mungkin. Makanya kalau kita bermasalah dengan orang tuh sama dengan orang tuh kita jangan mundur gitu. Datangin aja. Datangin kita ngobrol baik-baik. Misalnya Kakak ada masalah dengan orang, masalah produksi atau apa, masalah baik keluarga atau apapun, kita datangin aja. Kita seakan-akan tuh rendah hati lah. Kita yang rendah hati duluan. Itu pasti Kak orang tuh lihat rendah hati, makanya banyak orang tuh bilang kenapa Mojahid bisa apa? Stabil. Bisa stabil karena ya ownernya rendah hati kan ya begitu. Saya bukan apa sorry setuju. Bukan dibahas. Saya setuju sih. Jadi selalu mengalah ketika kalau salah ya bilang gitu. Salahnya tanggung jawab, nggak pernah ngelak kan. Kadang-kadang kalau konveksi kurang 1 aja, oh ribet ini udah pas gitu. Kalau misalnya daripada misalnya kita kurang 1 2 jadi masalah, yaudah kita bikinin 3 gitu aku bilang gitu. Jadi biar ini incas kita tuh dari situ gitu. Karena yang penting itu adalah relationship-nya yang tadi ya. Kasarnya ya udah kita mengeluarkan lebih gitu. Yang penting customer kita puas gitu ya. Keren banget. Jadi ya itu dia ya Sobis, lumayan salah satu pengalaman yang paling berkesan itu adalah bagaimana kita bisa membangun relationship yang kuat gitu, apalagi dengan mitra ataupun juga dengan customer. Keren banget. Nah, ini kalau misalnya boleh juga nih Kang Adit di share-share nih sama teman-teman Sobis semua. Mereka mungkin ada kepikiran pengen terjun juga atau pengen belajar nih tentang dunia konveksi. Ada pesan-pesan nggak tuh Kang? Kalau pesan sih Kak yang pertama tuh kalau mau di konveksi tuh Kak kuat mental ya. Itu sebenarnya penting. Gitu bisnis konveksi tuh Kak itu tuh bisnis paling ya menurut saya kerumitannya tuh besar gitu ya. Tetapi marketnya tuh jadi market leader Indonesia gitu Kak. Coba Kakak saya tanya sehari kan pakai baju kan minimal kan 3 kali ganti kan. 2 kali lah minimal ya. Itu banyak kalau misalnya Kakak beli brand aja, misalnya beli baju itu kan sebulan pasti kan ada mungkin 8 kali beli baju mah gitu ya. Bisa aja dengan apalagi kaos gitu ya. Kaos itu bisa seminggu bisa 5 kali kan beli baju gitu. Iya, apalagi kalau lucu-lucu gitu ya desainnya. Ya, pasti langsung ini. Makanya yang penting maka yaitu kita tuh nggak usah terpentingin keterbatasan modal gitu ya. Kalau kita baik ke orang, pasti investor pun datang gitu ya. Kalau kita baik ke orang gitu ya, pasti orang yang marah-marah ke kita tuh jadi baik lagi gitu ya. Kalau kita misalnya baik ke orang pasti kebuka jalan semua lah gitu. Jadi intinya mah kalau bisnis mah kan jangan menipu gitu ya. Jangan menipu, terus jangan selalu tanggung jawab. Terus kalau di dunia konveksi mah siap-siap aja kan, kuat mental lah. Dari komplainan gitu ya. Iya betul. Dari komplainan. Ya gitu Kak. Iya, karena yang paling penting ya itu ya, kita ngejaga relationship-nya yang tadi. Dan ya betul sih, jadi ketika kita misalnya membangun bisnis terlepas baik konveksi ataupun bisnis apapun gitu ya, relationship itu adalah salah satu hal yang paling penting. Dan menjaga kejujuran gitu ya Sobis ya, keren banget. Nah, kalau misalnya tadi ini ngobrolin tentang impor ataupun ekspor gitu ya, ekspornya khususnya, ada pesan juga nggak sih buat teman-teman yang saya tuh pengen banget belajar terus dapat insight-insight nih dari Kang Adit, keren banget. Ada tips nggak sih buat saya pengen memulai untuk ekspor tersebut atau go global tersebut? Global ya. Jadi sebenarnya kalau global tuh Kak, kita bisa nyari market sendiri ya. Cuman kalau mau nyari market sendiri tuh kita harus sabar. Kan kalau Kakak sebenarnya mau dapat ekspor gampang tuh ya, Kakak tinggal bukan gampang ya. Jadi memang Kakak tinggal bikin website gitu kan, tinggal bikin website pakai bahasa Inggris lah, pakai bahasa Inggris seakan-akan itu Kakak bagus lah. Kenapa gini Kak? Kenapa misalnya di Indonesia tuh yang paling gampang ekspor tuh komoditi ya? Karena komoditi kan nggak perlu persyaratan lebih kan. Kalau kita di tekstil, kalau misalnya kita naruh di website gitu ya, harus ada ISO, harus ada apa-apa gitu kan, itu bakal sulit. Kalau misalnya Kakak misalnya mau di bisnis lain buat ekspor, ya tinggal bikin website, terus banyak email Kak, kayak ini. Biasanya kan ada tuh orang-orang KBRI yang misalnya Kakak bisa ke duta besar mana kan, ya minta data di sana marketnya
marketnya tuh market leadernya apa ya, misalnya di Turki tuh, di Turki misalnya contoh kopi atau apa gitu kan, misalnya di Yunani itu misalnya apa kayak kaos atau kopi gitu kan, diinin lagi dicari. Nah kakak cari buyer di email itu pasti dari 10, misalnya dari 100 pasti bakal ada yang ngebalas email 2 kak. Ya percaya aja rezeki begitu ya, cuman kita harus memulainya dulu. Betul. Itu kalau misalnya strategi yang kita harus memulai dari bawah gitu. Cuman kalau misalnya kita ngebangun yang tadi relationship dengan orang ini potensinya besar buat ekspor gitu kan, ya ini tinggal kita ini kan. Kalau saya kan lebih banyak ekspor tuh karena saya lewat orang ke orang ya, jadi lewat orang, jadi mereka punya market leader punya market di sana dan produksinya di kita dan di labelin sama kita gitu. Oke. Nah, jadi kita sistemnya kemitraan gitu. Iya, partnership gitu ya, dan itu juga menguntungkan banyak pihak juga gitu ya, terutama untuk teman-teman yang mau belajar. Nah, ini nih ada pertanyaan yang cukup private nih. Kalau harapan dari Kang Adit nih untuk maujahid.id itu kedepannya seperti apa? Walaupun sekarang sudah sangat stabil, partnershipnya udah banyak, udah berhasil ekspor ke berbagai negara, tapi harapan kedepannya nih untuk Maujahid.id itu seperti apa sih Kang? Kalau harapan sih Kak, yang penting ini masalah saya tuh pengen lagi ngebangun sistem sebaik-baiknya ya, karena kan kita kan Kak, saya tuh kan termasuk sistem konveksi ya, belum sistem pabrik besar lah. Itu cita-cita ya pengen punya, jadi semua kayak termasuk jersey gitu ya, harapan kedepannya tuh jersey, terus bikin apa tuh saya tuh punya mesin sendiri Kak, dari sablon sampai bordir gitu ya, karena insya Allah lah dengan adanya misalnya kapasitas market itu pasti selalu terbuka gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan gitu, kayak dengan adanya di Inbis ini kan ya kita bisa kolaborasi juga kan ke depannya ya, pasti ke depannya. Pasti. Ya, yang awalnya misalnya ke depan orang misalnya di Inbis ini ke depan pengen bikin konveksi, ya kita nggak apa-apa belajar bareng gitu. Ya pertama misalkan gitu jadi marketing, tapi yang punya pabrikan sekarang mau pabrikan, nanti kebetulan belajar sistemnya di Maujahid, nanti bisa punya bisnis sendiri gitu. Oke, keren. Kalau misalnya teman-teman pengen kepo nih tentang Maujahid.id, terus pengen tahu lebih dalam nih tentang sistem relationship-nya ataupun juga sistem kolaborasinya, itu bisa ngehubungin kemana tuh Kak? Bisa ke ini Kak, bisa ke, kan ada admin ya, www.maujahid.id.com, ke website ya. Terus bisa ke ini juga, ke Instagram tertera kan ada langsung terhubung dengan kontak, itu langsung kontak admin gitu Kak. Cuma nanti biasanya kalau dari admin ini buyer ini berpotensi ya Kak, misal buat jadi mitra, pasti saya yang bakal dorong sendiri gitu. Betul. Jadi memang sudah terlibat juga langsung, selain ada tim-timnya juga Mas Adit juga terlibat langsung di situ. Terlibat gitu pasti ya? Kak. Nah ini terakhir nih Kang, kalau misalnya dari tadi kan kita ngobrolin tentang bagaimana konveksi itu bisa berjalan, komunikasinya gimana, itu pasti ada peran digitalisasi ya jatuhnya ya, walaupun minimal dengan chat dan sebagainya. Nah menurut Kang Adit sendiri pentingnya digitalisasi khususnya untuk konveksi itu kayak gimana sih Kang? Sangat penting Kak, di digital tuh. Dulu kan jadi gini, pas memang kelebihan saya tuh kan di marketing, kayak marketing itu jadi di sales lah ya. Bukan marketing itu kan sales, jadi sales itu lebih ke personal kan. Personality, ketika orang bertemu dengan saya gitu pasti ya itu ya jadi market kan, saya yang negosiasi kan. Tapi pentingnya digital ini kan, pada saat saya masuk ke digital, saya kan selalu sekarang tuh Kak masukin ke biaya ads ya. Sekarang tuh udah ada biaya ads. Nah, itu Kak admin tuh banyak yang ngechat gitu. Nah di situ tinggal kita yang masuk gitu, kadang-kadang kita follow up kan. Nah ini kayak ada beberapa buyer yang jadi mitra kita, yang misalnya yang tadi yang kayak misalnya Maujahid X pabrik ini kan ada yang bermula dari ads juga Kak. Nah itu dari ads itu sangat penting. Sehari misalnya dapat chat 5, itu kok nggak, tapi itu tuh kemungkinan tuh nggak akan mungkin goal semua. Goalnya tuh bisa jadi minggu depan gitu kan, minggu depan ini bisa jadi goal ini tuh bisa jadi jangka panjang. Kalau saya tuh begitu Kak, misal saya naruh ads paling sebulan dari misalnya 100 chat gitu yang saya lihat ya, dari 100 chat cuman yang ke selling itu cuma 5 atau 6 gitu, tapi 6 ini jadi jangka panjang Kak. Jadi bulan depan misalnya jadi mitra gini. Iya. Tergantung kita nge-handle-nya tuh kayak gimana, dan itu sangat terbantu dengan sistem dari digitalisasi tadi gitu ya kan. Terima kasih banyak loh Kang Adit, ini banyak banget ya insight-insight menarik tentunya dari Kang Adit untuk tim Sobi semuanya dari Maujahid.id. Terima kasih banyak loh sudah menyediakan waktu gitu ya, mampir ke kami di Indibis Bandung dan juga berkolaborasi dengan Rumah BUMN Banjaran Soreang. Dan tentunya Sobi semuanya juga pengen tahu informasi-informasi lebih dalam lagi nih tentang usaha-usaha ataupun juga ngobrol-ngobrol juga dengan komunitas-komunitas tertentu, itu pasti pantengin aja terus selalu di podcastnya Indibis.Bandung, dan kali ini bareng sama Rumah BUMN Banjaran Soreang. Terima kasih banyak Sobi, sampai ketemu lagi.